Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saoda, NIM 201041187. Saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource (HR). Konsekuensinya, semua manajer pada setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan MSDM. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Jayani Putri Yulianto, NIM 20104111088. Saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia biasanya bertugas untuk merekrut serta mengembangkan sumber daya manusia secara menyeluruh pada suatu perusahaan. Dibentuknya manajemen sumber daya manusia, salah satunya bertujuan untuk media komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah penyediaan staf atau staffing. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan yang penting dan termasuk, yaitu yang pertama adalah perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Fungsi manajemen sumber daya manusia, penyediaan staf ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan agar mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kriteria. Departemen Sumber Daya Manusia biasanya melakukan serangkaian kegiatan seperti wawancara, tes keahlian, dan menyelidiki latar belakang orang tersebut. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Tujuan mengembangkan sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas. Yang ketiga adalah pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi berkaitan dengan kepuasan serta keuntungan yang telah diterima oleh suatu perusahaan. Kompensasi dapat meliputi gaji pokok, bonus, insentif, asuransi kesehatan, cuti, hingga dana pensiun. Yang keempat adalah keselamatan dan kesehatan. Fungsinya adalah menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja akan berpengaruh terhadap kredibilitas suatu perusahaan dan juga untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan dan menciptakan suasana aman dan keselamatan di lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan iktikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Jadi itu saja tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nanda Pranandari, NIM 20104111089. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang siapa yang menjalankan tugas-tugas MSDM. Yang menjalankan tugas-tugas MSDM ada 1. Internal, 2. Pusat layanan bersama SDM, 3. Organisasi pemberi karya profesional, yang keempat manajer lini. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan.
MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerja dalam perusahaan. Yang kedua, mendesain organisasi. Yang ketiga, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan. Yang keempat, mengatur karyawan. Yang kelima, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Yang terakhir, mengatur sistem asas manfaat, penghargaan, dan juga tingkat kepatuhan karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianinglum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Di bawah ini yang termasuk lingkungan internal. Yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua, manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Yang ketiga, pemilik. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemilik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemilik atau pemegang saham. Yang keempat, serikat kerja. Ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu saya akan melanjutkan lingkungan eksternal manajemen sumber daya manusia. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan kendali perusahaan yang dapat menimbulkan suatu kesempatan atau ancaman. Lingkungan eksternal yang pertama ada peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua, kondisi ekonomi atau tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi dapat diperkirakan sebagai sebuah mekanisme yang menentukan sikap pelaku bisnis. Tekanan ini dengan teratur mengakibatkan terjadinya pertukaran sumber daya. Kecenderungan implikasi ekonomi sukar ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa tak terduga. Yang keempat, teknologi atau tekanan teknologi. Tekanan teknologi memiliki pengaruh utama pada formulasi keseluruhan strategi sumber daya manusia. Teknologi dapat dipandang sebagai seni dan ilmu dari produksi dan distribusi. Teknologi tinggi dapat direfleksikan dalam produksi itu sendiri. Teknologi juga memiliki pengaruh substansi pada rencana pekerjaan. Contoh kemajuan teknologi antara lain yaitu komputer. Disebut intelijen artifisial yang pengaruhnya terhadap kinerja karyawan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu demografi. Contohnya, semakin terbuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja perempuan, yaitu terjadi peningkatan permintaan untuk pekerja rumah tangga atau pengasuh bayi. Selanjutnya, faktor persaingan atau pesaing. Strategi dan pelaksanaan para pesaing berpengaruh langsung pada perumusan strategi. Jika pesaing membayar gaji atau upah lebih tinggi untuk pekerja yang sama, maka perusahaan harus menentukan sikap agar dapat mempertahankan para pekerja yang produktif. Secara esensial, Michael Porter membuat model strategi berkompetisi untuk menentukan
arena persaingan yang perlu dihadapi perusahaan, yaitu antara lain perusahaan baru yang potensial masuk pasar, kemudian pelanggan perusahaan, ada kegiatan para pemasok, dan yang terakhir ketersediaan produk pengganti dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pasar tenaga kerja atau pasar kerja. Pasar kerja merupakan faktor amat penting dalam menentukan strategi manajemen sumber daya manusia. Pasar kerja merupakan konfigurasi individu pekerja atau ketersediaan pekerjaan dalam sebuah wilayah geografis. Dalam menganalisis sifat pasar kerja, seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, tingkat kedudukan pekerjaan, usia, dan jenis kelamin, faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap perumusan manajemen sumber daya manusia. Mulai dari rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan sampai dengan kompensasi. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Sosial budaya ini sama dengan demografi, yaitu yang contohnya tadi, semakin terbuka kesempatan kerja bagi perempuan, maka terjadi peningkatan permintaan untuk pekerja rumah tangga ataupun pengasuh bayi. Selanjutnya yang terakhir yaitu geografis. Kondisi geografis menentukan berbagai aspek keputusan perusahaan, berbagai keputusan yang menyangkut penarikan, transfer, dan kompensasi hampir pasti berbeda di kedua lingkungan tersebut. Misalnya dalam hal kompensasi, organisasi atau perusahaan yang sama pun, kebijaksanaan kompensasi bisa berbeda antara di daerah dengan biaya hidup tinggi dengan di daerah dengan biaya hidup yang rendah. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis adalah salah satu hal yang menjadikan faktor pendorong peluang bisnis yang besar di Indonesia. Indonesia tergolong negara dengan kebutuhan biaya hidup rendah, sehingga cocok untuk perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan upah rendah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, sekaligus saya adalah penutup dari presentasi ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, min wal qalam mimma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.